lan tazalu bi khairin madamal ilmu min zawi asnanikum. Sesungguhnya kalian akan senantiasa dalam kebaikan selama ilmu fi zawi asnanikum, pada orang-orang yang berumur di antara kalian. Fa idza kana al-ilmu fi syabab anifadhu sinni ay yata'allama min asy-syabab. Jadi kalau sudah ilmu itu berada di kalangan muda, yang tua-tua enggan belajar kepada yang muda. Enggan belajar pada yang muda. Ini juga gambaran bahwa bila ada generasi yang terputus dari menuntut ilmu, itu sudah mulai kerusakan terjadi. Jadi tak boleh ada putus silsilah para penuntut ilmu ini. Dan banyaknya orang menolak ilmu memang gara-gara datang dari yang lebih muda. Kalau bahasa kampung kita, lebih duluan makan kerak daripada kamu, katanya. Lebih duluan makan garam. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, yuridu, maksud dari Abdullah bin Mas'ud tadi, la yazalun nas bi khairin maka na ulama'humul masyayikh. Orang-orang dalam kebaikan selama ulama-ulama mereka adalah al-masyayikh, orang-orang yang sudah berumur. Walam yakun ulama'uhumul ahdath, dan ulama mereka bukanlah orang-orang yang masih muda. Kita lihat yang membawa aliran-aliran yang tersesat dari jalan Islam di awal-awal dulu rata-rata adalah angkatan-angkatan muda, seperti kaum Khawarij, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Mu'tazilah. Mereka rata-rata penggagasnya adalah anak-anak muda yang bersemangat lebih dan meninggalkan ulama-ulama seniornya. Misalnya Ma'bad Al-Juhani di Basra, dia sudah merasa hebat lalu meninggalkan guru-gurunya dari kalangan sahabat, lalu dia membentuk aliran Qadariyah, yaitu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasil ibn Atha, pencetus aliran Mu'tazilah. Wasil ibn Atha, pencetus aliran Mu'tazilah yang beragama berdasarkan akal semata dan meninggalkan wahyu-wahyu ilahi. Dia asalnya murid dari Imam Al-Hasan Al-Basri, tapi karena sudah merasa hebat, akhirnya dia membuat jalan baru yang tidak mengikuti ulama-ulama senior. Namanya aliran Mu'tazilah. Begitu seterusnya. Adalah orang-orang angkatan muda yang belum matang dalam berilmu, tapi berhadapan dengan ulama-ulama senior yang lebih paham dan lebih mendalam. Berkata Syekh, li'anna Syekh qad zalat anhu mut'atus syabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safahuhu. Sebab kenapa kita harus mengikut yang senior, yang berumur dari ulama-ulama? Karena ulama yang berumur itu sudah hilang darinya mut'atus syabab, yaitu kesenangan anak muda, wahiddatuhu, dan ketajamannya atau kekerasannya, wa ajalatuhu, dan sifat tergesa-gesanya. Kalau anak muda kan ingin semuanya serba cepat, sah? Sehingga sering mereka melawan pada orang tua
karena ingin cepat-cepat. Wasafahu, bahkan mungkin juga kebodohannya, karena ibaratnya tua belum, muda terlampau. Allah piawannya, nah belum matang, sehingga masih tersisa sifat-sifat kebodohan itu masih ada. Wastashabat tajribata wal khibrah, dan syekh juga sudah kenyang dengan pengalaman dan ujian. Fala yadkhul alaihi fi ilmihi syubha, sehingga syubhat tidak bisa bercampur dengan ilmunya. Kalau anak muda masih bisa tercampur dengan syubhat. Wala yaghlibu alaihi al-hawa, dan tidak mungkin dia dikalahkan oleh hawanya, karena anak muda masih muda masih ingin popularitas, ingin viralitas dan sebagainya. Kalau orang tua tidak, sebab nak berbini tak akan laku lagi, ya kan? Nak melamar kerja umur dah pensiun pula. Tapi kalau anak muda masih, sehingga syubhat padanya bisa masuk atau syahwat bisa mengalahkannya. Wala yamilu bihi tama', dan dia tidak akan bergeser karena keinginan berlebihan, karena ketamakan hidup. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath, dan tidak mudah digelincirkan syaitan seperti anak-anak muda mudah digelincirkan oleh syaitan. Wa ma'as sinni wal waqari wal jalalati wal haibah, ditambah lagi umur sudah lanjut, kemudian awal waqar dan wibawa, wal jalalah kemuliaan, dan wal haibah, dan haibah ketenangan, kemuliaan dan kewibawaan. Wal hadath, sedangkan yang masih muda, qad tadkhulu alaihi hazil umur allati uminat ala syekh. Sedangkan anak muda, masalah-masalah tadi yang susah masuk ke orang tua, tapi pada anak muda masih muda. Fa idza dakhalat alaihi wa afta, sehingga kalau dia masuk kepadanya hawa dunia, maka ketika dia memberikan fatwa binasa dan membinasakan, binasa dan membinasakan. Dan ini memang banyak dilihat dan dirasakan antara yang muda dengan ulama yang tua. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasfihi lil khawarij. Nah, lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ketika menyebut sifatnya orang khawarij, alladzina dhallu bi annahum hudatsa'u asnan. Mereka sesat, bahwa sesatnya itu karena mereka adalah hudatsa'ul asnan, umurnya masih sangat belia, umurnya masih sangat belia, sehingga semangatnya lebih tinggi dari ilmunya, semangatnya lebih tinggi dari ilmunya. Akhirnya yang diikuti adalah semangat menegakkan kebenaran, tetapi semangat itulah yang melanggar kebenaran, melanggar kebenaran. Sehingga kita tahu dalam sejarah korbannya adalah orang-orang mulia seperti Utsman bin Affan menjadi korban bagi anak-anak muda Khawarij itu. Ali bin Abi Thalib menjadi korban dari anak-anak muda yang bersemangat itu. Sampai-sampai Muawiyah hampir jadi korban dari anak-anak muda yang bersemangat itu. Dan tidak terhitung lagi berapa banyak darah yang tumpah akibat anak-anak muda yang bersemangat itu. Dan kita lihat di mana-mana selalu yang membuat masalah adalah anak-anak muda yang ilmunya belum sematang orang-orang yang tua. Bahkan tidak sedikit di antara mereka
menghukum, mengkafirkan ulama-ulama besar padahal mereka masih anak-anak muda yang baru sedang belajar. Nah, disitulah benarnya perkataan Abdullah bin Mas'ud, manusia dalam kebaikan selama mengambil dari ulama-ulama senior, bukan mengambil dari yang junior-junior. Ini pelajar berharga bagi kita. Bila ada ulama muda, lalu ada ulama tua, lalu berbeda dalam cara pandangnya, maka di sini kita akan lebih cenderung kepada ulama yang lebih tua. Apalagi kalau yang tua ini memang sejak kecilnya berilmu dan beramal beribadah, sedangkan ini dah besar baru mulai menuntut ilmu. Nah, itu lebih lagi. Nah, karena tidak sedikit orang baru bertaubat lalu bersemangat sehingga kalah ulama-ulama besar. Saya pernah dengan anak orang Cina dari Cina, bahasa Arabnya masih bahasa Arab cenderung bahasa Arab. Tahu bahasa Arab? Coba bahasa Arab kalian. Nah, macam bahasa Arab. Artinya bercampur bahasa Arab bahasa Cina. Cuma bahasanya luar biasa waktu itu. Oh, ternyata Syekh Huzaifi dia tidak pengikut salaf rupanya kan. La ilaha illallah. Saya bilang, kamu ngomong aja belum benar sudah menilai imam a'immatil Masjid Nabawi, imamnya para imam Masjid Nabawi. Dia sejak kecilnya sudah salafi, tiba-tiba dinilai orang Cina yang baru masuk Islam barangkali bahwa beliau bukan pengikut manhaj as-salaf. Saya kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau yang dinilai cuma dasman. Iya. Syekh Huzaifi saja dianggap tidak salafi oleh mereka. Makanya rata-rata anak muda akan menilai berbeda dengan orang yang sudah tua. Jadi saya katakan, kamu belajar dulu bahasa Arab yang baik, hafal Quran yang baik, hafalkan hadis-hadis. Nanti kalau sudah dapat gelar lalu jadi imam Masjid Nabawi, baru nilai imam Masjid Nabawi. Kalau sekarang kamu bahasa Arab aja belum pandai, bahasa Arab belum pandai lagi, payah baca nyimaknya, tapi sudah menilai orang besar. Entah di mana dia dapat racun itu, Allahul musta'an. Ma'asyiral kiram. Jadi apa kata beliau? Nabi SAW menyebutkan orang-orang Khawarij itu hudatsa'u asnan, yaitu umurnya sangat muda. Seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Qala al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yustafadu minhu anna at-tathabbuta wa quwwatal basirati takunu inda kamalis sinni wa kathratit tajaribi wa quwwatil aql. Diambil faedah dari apa yang disebutkan bahwa at-tathabbut yaitu suka mengklarifikasi dan mengkonfirmasi, tabayyun, memastikan, wa quwwatal basira, dan ketajaman analisa ilmu, takunu, akan ada inda kamalis sin, ketika umur sudah matang, wa kasrati tajarib, dan banyaknya pengalaman dan ujian, wa quwwatil aqli, dan akal yang kokoh, akal yang kuat. Dan itu ada pada orang tua. Lama hidup banyak dirasa. Iya, banyak hidup lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan, jauh berjalan banyak biaya, banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasa, banyak berjalan banyak ditengok. Nah, jadi umur yang matang, punya pengalaman yang bagus, akal yang sudah terlatih untuk menganalisa, maka di situ akan didapatkan quwwatut tatsabbut,
Karena seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, ilmu itu ada dua. Ilma naqlun musaddaq, naqlun musaddaq, yaitu yang diriwayatkan dan dibenarkan, artinya riwayatnya sahih. Wa imma aqlun muhaqqaq, dan ada kalanya yaitu ilmu yang sifatnya analisa akal dan muhaqqaq, benar-benar ditahqiq, artinya tidak sembarangan akal. Imma naqlun musaddaq, dinukil benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau aqlun muhaqqaq, atau akal yang muhaqqaq, ilmu akli yang diterima. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, واستنبط الحافظ ابن حجر من إيراد البخاري لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في تطبيق الأمانة بأن يوسد الأمر إلى غير أهله في كتاب العلم ما يلي، حيث قال Imam Ibn Hajar rahimahullah memahami dari Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang larangan menyia-nyiakan amanah, yaitu ketika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, dalam kitabul ilmi sebagaimana berikut. Wa ka'anna al-musannif asyara ila anna al-ilma innama yu'khadhu 'anil akabir. Imam Al-Bukhari kata Imam Ibn Hajar seolah-olah memberi isyarat bahwasanya ilmu itu hanya diambil dari yang senior-senior. Diambil dari yang senior-senior. Talmihan lima ruya an Umayyah al-Jumahi, yaitu mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan dari Umayyah al-Jumahi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min asyrafis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir, yaitu ilmu dicari di kalangan orang-orang kecil. Ibnu Abbas dalam satu riwayat menjelaskan, yaitu yang disebut dengan al-asagir itu adalah ahlu al-bid'ah wal ahwa, yaitu ahli bid'ah dan ahli hawa. Walaupun umurnya dah dewasa, tetapi ilmunya ilmu anak kecil. Apa sebab? Kalau nak bikin-bikin sendiri agama itu, anak kecil pun bisa. Sah? Anak kecil bisa ngarang-ngarangnya. Tapi kalau baru dikatakan berilmu bila dicari dari sumbernya dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kalau anak-anak, ya bebas dia beragama karena tidak dihisab juga, belum mukallaf. Taib, min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asagir, dicari ilmu dari yang kecil. Walaysa ma'na hadza anna syabba la yakunu aliman aw taliba ilm. Bukan makna ini bahwa pemuda tidak mungkin menjadi seorang ulama, dan tidak pula maksudnya tidak mungkin seorang pemuda menjadi penuntut ilmu. Sebab ramai kita dapatkan di antara para ulama ada yang masih muda-muda, di antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, anak siapa dia? Iyalah namanya Abdullah bin Abbas, itu anak Abbas. Taib. Di antara, karena ilmunya yang tinggi, dia disandingkan duduk bersama ulama-ulama senior dari kalangan sahabat, menjadi anggota Dewan Penasehat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab punya ulama yang tempat dia bertanya.
Di antara anggotanya adalah Abdullah bin Abbas yang umurnya baru berapa? 18. Iya. Jadi maknanya bukan berarti pula larangan anak muda tidak boleh jadi ulama. Sah? Masih muda. Termasuk imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Umurnya masih 13 tahun sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Imam Al-Bukhari 13 tahun sudah jadi guru hadis di Masjidil Haram. Tapi apa? Dia itu sama dengan orang-orang tua. Karena dia dengan ilmu, dengan kecerdasan dan kerajinannya melampaui langkah-langkah orang tua dalam menuntut ilmu. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, bima tadalul ilma ya ibn Abbas? Qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan apa kau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Lalu katanya dengan lisan sa'ul, rajin bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Jadi cerdas, rajin bertanya membuat kita cepat dapat ilmu. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT, bal yujadu bis syababi fi man madha wa bi zamanina hadha man hasala al ulum wa kana ahlan litadris. Sudah banyak di antara anak muda di zaman dulu dan sampai hari ini, kata penulis, yang mendapatkan posisi ilmu yang banyak dan punya keahlian untuk memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari, wa kana al-qurra ashaba majalisi Umar wa masyawiratihim wa musyawaratihim kuhulan kanu aw subbana. Para ahli al-Qur'an, ahli Al-Quran adalah orang-orang yang duduk di majelis-majelis musyawarah Umar bin Khattab, baik yang sudah berumur maupun masih anak muda. Dia mengisyaratkan dia sendiri. Di antara yang hadir di majelis Umar adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Berkata penulis wa fi sahihaini, dan dalam kitab as-sahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu uqri'u rijalan minal muhajirin minhum Abdurrahman ibn Auf. Saya mengajarkan qiraat Al-Quran kepada orang-orang dewasa dari kalangan muhajirin. Di antara mereka adalah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang disebut dengan al-asharatu al-mubasysyirina bil jannah. Berapa orang semuanya? 10. Ada yang hafal? Hah? Nah, nanti saya tanyakan. Taib. Nah, Abdurrahman bin Auf sebagai guru atau sebagai ulama sahabat yang senior, tapi tidak segan untuk belajar qiraat kepada Abdullah bin Abbas yang masih muda. Karena Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. 13 tahun. Nah, qala Ibnul Jauzi fi Kashfil Mushkil, berkata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Kashfil Mushkil, fihi tanbihun ala akhzil ilmi an ahlihi atau min ahlihi. Di sini peringatan bahwa ilmu diambil dari ahlinya.
Wa in saghurat asnanuhum, sekalipun umurnya masih lebih kecil. Wa qallat aqdaruhum, dan walaupun kedudukannya masih rendah. Sebab mana yang lebih mulia, Abdurrahman bin Auf daripada Abdullah bin Abbas? Mana yang lebih mulia, Abdullah bin Abbas atau Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, karena dia adalah min kibaris sahabah. Nanti para ulama ketika menyusun al-musnad dimulai daripada al-asharatul mubasysyirina bil jannah, atau dimulai dari khulafa ar-rasyidin, kemudian baqiyatul mubasysyirina bil jannah. Nah, ma'asyiral akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakin la yanbaghi liman kana fi baladi alimun kabir mubris fil ilmi ay yufarrita fi mujalasatihi wal akhdhi anhu. Tetapi harus diingat, bila di negeri itu ada ulama yang besar, yang ahli dalam keilmuan, tidak boleh disia-siakan, harus diambil ilmunya. Jangan seperti Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri, dia itu fikihnya seperti fikih Imam Malik, tetapi ilmunya tidak diambil oleh para murid-muridnya, sehingga tidak dicatatkan, sehingga tidak memiliki mazhab seperti Imam Malik. Dan kata Imam Az-Zahabi, walaysa huwa biduni malikin fil fiqh wal hadis walakin ahlu Misra dayya'u, tapi ahli Mesir menyia-nyiakan ilmunya, tapi ahlul Madinah menjaga ilmu Malik, sehingga Malik menjadi ulama yang ilmunya diwariskan sampai hari ini. Beda dengan Al-Laits, walaupun dalam riwayat banyak disebutkan, tetapi tidak seperti di khidmat seperti mazhabnya Imam Malik rahmatullahi alaih. Thumma yutalaqqa amman huwa dunahu min talabatil ilmi syabab. Setelah itu baru kita mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya ilmunya. Kesimpulannya bahwa hukum asalnya ilmu itu diambil dari ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar pada umumnya memang yang umurnya lebih tua daripada yang kecil. Tetapi dalam berbagai kesempatan tidak jarang pula ada ulama besar tapi umurnya lebih muda dari ulama-ulama yang lain. Misalnya tadi Ibnu Abbas di masa sahabat masih muda, Aisyah di masa sahabat lebih muda dari yang lain, tapi ilmunya lebih tinggi. Atau misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, umurnya muda tetapi ilmunya rata-rata lebih tinggi dari ulama-ulama senior di masanya. Demikian pula yang lain-lain. Oleh itu, maka yang menjadi patokan utama bukan hanya sekedar umur, tetapi juga keilmuan dan kemampuannya. Baik, ini sebelum saya bertanya, ada yang mau bertanya? Kayaknya hari ini kurang semangat, kenapa? Hah? Sudah mulai melupakan Ustaz nampaknya. Hah? Baik, ada yang bertanya? Tidak ada. Ada hadiah bagi yang bertanya? Tidak ada. Kalau gitu Ustaz yang bertanya. Baik. Tadi saya Ustaz menyebutkan di antara tafsir perkataan, di antara tanda-tanda kiamat adalah diambil ilmu dari asagir. Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa yang maksud dengan al-asagir yang kecil-kecil di sini adalah, siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Nah, silakan. Bunda.
Hah? Siapa yang dimaksud dengan ulama-ulama kecil itu? Hah? Khawarij. Taib lah. Itu makna hadis lain tadi. Nabi menyebut sifat khawarij hudatsaul asnan. Tapi yang ditafsir Ibnu Abbas tentang tanda kiamat diambil ilmu dari yang kecil-kecil. Siapa yang maksud dengan kecil-kecil di sini? Nah, silakan. Nah, silakan. Oh, yang di belakang. Baik. Hah? Mu'tazilah. Ada yang lain? Silakan. Siapa yang dimaksud? Kata Abdullah bin Abbas. Itu contoh-contoh. Nah. Hah? Ahlul bid'ah wal ahwa. Mumtaz. Nah. Jadi ahlul bid'ah wal ahwa dianggap asagir, orang-orang kecil. Apa sebab? Karena mirip anak kecil. Mirip anak kecil mengada-ngada yang tidak boleh diadakan. Oleh sebab itu dilaranglah oleh Nabi secara eksplisit mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Apa sebab? Karena mereka adalah asagir, dan asagir menjadi tanda rusaknya zaman. Mengambil ilmu dari ahli bid'ah tanda rusaknya zaman. Taib, mau yang mana? Ini hadiahnya ada 3 jenis ini. Ada mushaf, dan ini yang paling mahal. Ada, ini apa isinya? Gelas, Masya Allah. Dan ada ini yang paling murah. Nah, yang mana? Hah? Semuanya. Taib, semuanya. Enggak. Mau yang mana? Yang ini. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Taib. Marhaban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mencapai ilmu dengan 2 sebab. Siapa yang jawab? Nah, siapa sih? Itu yang dulu. Silakan. Nah. Hah? Nah, lisan mulut dia, lidahnya. Rajin bertanya dan hati yang cerdas. Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Taib. Yang mana? Hah? Cepatlah. Hah? Masih musyawarah dulu, ayolah, tak apa. Soalan selanjutnya. Ya, soalan selanjutnya. Tadi saya sebutkan. Tadi sudah kalian sebut juga sebenarnya. Sebutkan 3 aliran sesat.
yang dicetuskan oleh anak-anak muda. Oleh ulama-ulama muda yang memisahkan diri dari ulama-ulama senior. Silakan. Ini. Satu aja. Terus yang tahu angkat tangan. Itu di belakang. Silakan. Sebutkan ayo. Yang dicetuskan atau dipelopori oleh ulama-ulama muda atau orang-orang muda, anak-anak muda. Silakan. Ini bikin marah orang sufi nampak. Al-Qadariyah. Baik. Hadiahnya mana? Yang di sini sudah ada keputusan tadi belum? Amplop, masya Allah. Silakan. Tapi ini ada isi apa enggak ya? Ada kayaknya. Nah, silakan. Baik. Berapa buah? Satu aja. Mau tambah lagi? Ini. Apuan. Baik, sana mau apa? Sama juga? Apa? Apa itu ya? Coba sini ambil. Nah. Atau antar ke maunya apa? Taib. Tanya selanjutnya. 6. Sebutkan sahabat yang tadi senior belajar kepada ulama sahabat yang masih junior. Baik, mana? Yang mana? Ini silakan. Woi, ramai ini ya. Saya yang tunjuk mana ya? Belakang. Belakang kata beliau. Nah. Belakang lamor sih. Taib, nanti ada yang lain.
Keliru. Nah ini. Tenang. Sini. Ini, yang kacamata. Nah, cepat. Siapa namanya? Tapi baik, enggak dapat. Kasih kawan nih. Imam Bukhari? Enggak. Oke. Kasih nih. Nah. Tenang. Siapa? Baik, Abdurrahman bin Auf. Dah, betul. Abdurrahman ibn Auf. Siapa gurunya? Dia belajar sama siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Taib. Abdurrahman ibn Auf belajar pada Abdullah bin Abbas. Abdurrahman senior, Abdullah bin Abbas junior. Dia lebih berilmu dalam bab ini sehingga dia yang mengajarkan kepada yang lebih senior. Taib, apa maunya? Ini, silakan Syekh. Nah, silakan. Taib, barakallahu fiik. Taib, mushaf sudah habis ya. Ini siapa yang bisa menyebutkan siapa yang berani menyebutkan maksudnya siapa tadi? 10 sahabat yang masuk surga. Taib. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud. Tenang. Kita dengar dulu. Ulang lagi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Ibnul Jar. Satu lagi. Talha bin Ubaidillah. Ada tinggal satu lagi. Sa'id bin Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tadi. Coba ulang lagi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As. La, salah. Saya bin Waqqas. Saya bin Sabit. Enggak. Ada 3 lagi. Taib, Talha bin Ubaidillah. Taib, Talha bin Ubaidillah. Tinggal 2 lagi.
Baik, Ustaz. Nah, baik, ada yang bisa semuanya? Baik, saudara. Nah, Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Silakan. Nah, silakan. Baik, jazakallah. Silakan. Mau ini apa ini? Dua-duanya juga. Ya. Baik, alhamdulillah. Dah. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah. Bila jumpa lagi sih? 2 pekan lagi. Insyaallah. Mata ya seberapa insyaallah. Khair insyaallah. Silakan mau bertanya. Baik, silakan. Enggak. Baik. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak. Dia kalau kita Ana as'al ala intahatil as'ilah. Nah. Baik. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.